Berarti supaya nggak tertipu, kira-kira nih investasi ilegal ini harus bagaimana, Pak? Pertama yang kita harus tahu adalah legalitasnya. Ya. Legalitas itu ada dua. Jadi legalitas terkait dengan perusahaannya sendiri. Ya. Jadi selain legalitas dari pendirian usahanya sendiri, juga skema produknya juga ini ada izin nggak? Jadi dua itu aja harus dicek dulu. Yeah. Jadi, nah ini yang mungkin nggak bisa, nggak bisa dibohongin ya. Pertama adalah menjanjikan keuntungan yang besar. Nah itu dia Pak. Biasanya kita tergoda ya Pak. Kalau nggak kayak gitu itu sudah harus curiga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indak, senang sekali podcast Indah Go Jateng bisa kembali menyapa teman-teman semua dengan tema dan bahasan yang berbeda di episode kali ini. Podcast Indah Go Jateng ini merupakan salah satu kegiatan edukasi Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Sobat Indak, beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia melaju sangat pesat. Masyarakat kini bisa dengan mudah mengakses layanan keuangan mulai dari pinjaman, tabungan digital hingga investasi hanya dengan satu sentuhan di ponsel. Namun di balik kemudahan ini muncul fenomena yang mengkhawatirkan, meningkatnya kasus pinjaman online ilegal dan juga investasi bodong yang merugikan banyak orang. Nah, untuk membahas hal-hal tersebut telah hadir di studio podcast Indah Go Jateng tamu istimewa dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni Bapak Taufik Andriawan. Beliau merupakan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan Edukasi, Perlindungan Konsumen dan juga Layanan Manajemen Strategis. Selamat datang Pak Taufik. Selamat pagi Bu Dian, terima kasih sudah mengundang kami. Keistimewaan bagi kami Pak. Sahabat Indak yang berbahagia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat, baik Pak. Kita langsung aja Pak Taufik. Saat ini banyak masyarakat yang tadi setelah saya sebutkan terjerat dengan pinjaman online atau tertipu penawaran investasi ilegal. Hal tersebut banyak muncul di berita atau media gitu kan Pak. Nah, kira-kira apa saja sih jenis penawaran investasi ilegal yang saat ini beredar di masyarakat Pak? Baik Bu Dian, jadi sebenarnya terkait dengan penawaran investasi ilegal ini bukan hal yang baru sebenarnya. Iya. Jadi mungkin di era milenial, awal-awal milenial, mungkin bahkan sebelum era milenial itu sudah ada. Cuman kan istilah tadi Ibu sempat sampaikan bahwa di era digitalisasi dan semuanya is just one click gitu. Iya. Satu sentuhan di ponsel selesai gitu kan. Nah itu malah semakin parah sekarang, semakin marak. Sehingga semuanya serba mudah, serba instan, serba digital gitu kan. Sehingga banyak sekali korban-korban masyarakat itu yang mengadu kepada kami terkait dengan penawaran investasi ilegal itu. Jadi contohnya yang sering kami temui dari pengaduan itu misalnya mungkin Bu Dian juga pernah mendengar ya, misalnya kayak penawaran investasi saham. Jadi ada suatu entitas gitu. Sebenarnya termasuk kripto juga Bu. Sekarang sudah mulai marak kan transaksi komoditas kripto ya, uang digital dan sebagainya itu ada suatu seperti komunitas bersama dan sebagainya. Itu mengatasnamakan dari entitas di luar negeri yang sebenarnya legal. Tetapi yang dimainkan di sini itu sebenarnya ilegal gitu. Jadi memang awal-awal menjanjikan keuntungan yang besar. Jadi kalau kita tahapan investasi kedua, ketiga, pertama wah untung gitu kan ya. Lumayan nih Pak. Oh lumayan ini gitu kan. Kemudian kedua udah mulai harus ada syarat-syaratnya yang harus diisi. Yang ketiga sudah mulai. Yang keempat selesai gitu kan. Nah, jadi biasanya itu ada grup WhatsApp di situ. Kemudian mungkin 2-3 tahun terakhir ya, salah satu contohnya ada kayak robot trading itu. Ibu pernah mendengar itu ya, yang kasusnya ditangani Barreskrim, ada Crazy Rich dan sebagainya. Nah itu sebenarnya modus kayak trading komoditas secara pakai robot gitu ya. Tetapi sebenarnya itu tidak ada underlyingnya, jadi itu sudah diatur gitu. Dan
secara kalau kita pantau memang kita menebak menebak angka dan sebagainya, kapan ini naik komoditas ini, kapan dia turun. Nah, kalau dia naik sesuai dengan tebakan kita, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya begitu kita membutuhkan uang itu dan kita tarik, nggak bisa, susah ya Pak. selesai gitu. Jadi mungkin itu masyarakat sudah, kalau ini sudah ini ya. Dan modus lama yang paling tua itu biasanya money game juga. Nah, money game itu awal-awal tahun 2000-an itu marak tuh beberapa itu. Kalau itu kasusnya seperti Kisar, mana dengar ya itu ya. Mungkin ibu belum lahir ya. Tapi itu udah ada Bu. Jadi sekarang justru sekarang semakin marak karena semuanya bisa dilakukan secara online gitu kan. Jadi kita mencari member baru dan sebagainya. Sebenarnya itu duit-duit kita juga yang digunakan, tinggal diatur juga terminnya, pembayarannya itu. Seolah-olah ada satu komoditas yang diperdagangkan, tapi sebenarnya tidak ada. Nggak ada ya Pak. Ada foto-fotonya gitu kan. Cuman ya itu sebagai tempelan aja, dan itu biasanya juga menggunakan nama-nama tokoh. Ada tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu. Sebenarnya kalaupun benar ya tokoh-tokoh itu aja. Kayak itu nanti kalau ada apa-apa ya dia dapat duluan gitu. Mendompleng nama siapa gitu kan ya. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh itu hadir mungkin di awal-awal aja, tapi sebenarnya dia juga nggak menginvestasikan di situ gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami dan hati-hati terkait dengan hal ini Bu Dian. Jadi tugas kami mungkin juga, terima kasih nih kolaborasinya dengan Deperindak ya, karena OJK nggak bisa jalan sendiri Bu, harus bersama-sama gitu. Bersama-sama ya Jadi Pak, kita sinergi. Iya, karena itu bisa menimpa siapa saja Bu. Betul. Keluarga kita juga, mertua kita, orang tua kita, anak kita gitu kan. Jadi itu dulu lah kita lihat. Jadi memang ini tanggung jawab bersama kita yang harus kita laksanakan bersama gitu ya. Supaya ke depan dan kami juga mengharapkan dari bulan ke bulan pengaduan-pengaduan itu sudah mulai menurun gitu kan. Betul. Karena masyarakat sudah mulai melek investasi. Teredukasi. Ya, sudah teredukasi. Demikian Bu Dian. Baik. Selanjutnya gini Pak, biasanya modus-modus investasi tersebut itu menggunakan skema yang bagaimana sih Pak? Nah, modus-modusnya yang ada itu pertama yang sering kita dengar, saya ada beberapa sih, tapi yang mungkin yang sering kita dengar adalah skema Ponzi. Jadi member get member gitu kan. MLM gitu kan. Jadi multi level marketing. Komunitasnya macam-macam Bu. Saya kira ini bisalah kita, kalau dari presiden sebelum itu banyak sekali tuh. Ini aja bervariasinya banyak sekali nih, baik dari segi produknya, cara dia menggait membernya, skema Ponzi-nya gitu, beraneka ragam. Sudah terstruktur biasanya. Dan itu akan terus berkembang gitu. Tetapi nanti saya sampaikan ada beberapa hal ciri ya, yang ada 1-2 ciri yang sebenarnya ini untuk mau pakai modus apapun ini nggak bisa diinikan. Jadi itu ya mungkin. Yang kedua adalah terkait dengan Ibu pernah kan menerima telepon mengaku dari siapa, mengaku dari orang lain dan sebagainya, orang terdekat dan sebagainya yang menawarkan apa gitu ya. Atau mungkin pejabat atau pegawai dari lembaga-lembaga dan sebagainya yang Ibu ini kenal ya. Itu namanya impersonation. Nah, itu biasanya juga menggunakan modus tersebut untuk bisa meniru, menyerupai entitas yang sudah legal gitu. Jadi itu yang sering dijadikan modus. Yang terakhir mungkin yang bisa saya kasih contoh adalah pemalsuan izin usaha. Jadi ada suatu kayak suatu entitas ya, seolah-olah dia mempunyai izin. Jadi ada websitenya, kalau kita buka menawarkan suatu investasi dan itu dicantumkan tuh, kalau pedagang kripto biasanya ada Bapeti, kalau terkait dengan pembiayaan atau investasi dan sebagainya biasanya koperasi itu ada izin OJK. Padahal sebenarnya nggak ada. Padahal nggak punya dia. Sebenarnya nggak punya. Nah itu mungkin hal-hal, jangan cepat percaya nih gitu ya terhadap hal-hal seperti itu. Dan itu biasanya kebanyakan masyarakat yang mungkin belum atau kurang teredukasi itu biasanya akan tertarik
mengenai hal itu udah yakin, oh ini ada logonya OJK nih, ada logonya Bapepti nih, ada logonya Kemenkop misalnya ya untuk simpan pinjam dan sebagainya. Nah itu jangan percaya, kita harus ngecek ke lembaga yang terkaitnya. Berarti supaya nggak tertipu, kira-kira nih investasi ilegal ini harus bagaimana Pak? Selain tadi Bapak sebutkan mengecek gitu loh. Iya. Pertama yang kita harus tahu adalah legalitasnya. Yeah. Legalitas itu ada dua. Jadi legalitas terkait dengan perusahaannya sendiri. Yeah. Misalnya koperasi ya. Yeah. Dia legal. Ada izin usahanya, izin pendirian operasinya gitu kan, dan melakukan usaha A, B dan C misalnya. Tetapi ada satu usaha ya, misalnya untuk menggait dana dan sebagainya. Nah ini juga harus dicek. Jadi selain legalitas dari pendirian usahanya sendiri, juga skema produknya juga ini ada izin nggak? Jadi dua itu yang harus dicek dulu. Yeah. Jadi mungkin secara perusahaannya dia punya izinnya, tetapi ada satu kegiatan yang sebenarnya tidak berizin. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai investasi yang ilegal dan itu bisa menimbulkan resiko. Gitu. Kemudian nah ini yang mungkin nggak bisa dibohongin ya. Pertama adalah menjanjikan keuntungan yang besar. Nah, itu dia Pak. Biasanya kita tergoda ya Pak. Kalau kayak gitu itu sudah harus curiga gitu. Yeah. Karena keuntungan yang besar akan dibarengi dengan resiko yang besar juga. Betul. Itu sudah hukum alam ya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi kita harus cek. Misalnya kita ada penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan 4% sebulan. Wah kalau lumayan itu benar ya, saya Pak. Juga mau Bu. Lumayan ya Pak, bunga bank aja nggak segitu ya Pak. Bunga bank 5-8% itu setahun loh gitu kan. Iya makanya. Nah kalau kayak gitu saya juga mau, dan biasanya mengiming-iming bahwa itu nggak ada resikonya. Nah itu bohong. Bohong ya Pak. Bohong sekali. Karena keuntungan yang besar selalu akan diimbangi dengan resiko yang besar. Kemudian juga ada ya itu tadi Bu, kembali lagi ke skema Ponzi. Yeah. Jadi member get member. Nah itu salah satu ciri khas atau ciri khusus daripada penipuan investasi ilegal. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa biasanya mencantumkan public figure. Nah sebenarnya public figure-nya sendiri nggak tahu. Atau mungkin dalam satu event peresmian apa difoto bareng sama ininya gitu kan. Tapi itu dimanfaatkan dieksploitasi untuk menarik minat investor ya yang mungkin belum teredukasi sepenuhnya. Mungkin itu ya Bu Dian. Berarti sebelumnya kalau mau ada investasi itu berarti kita harus mengecek dulu legalitas, terus kemudian kira-kira logis atau tidak. Jadi 2L. Legalitas baik dari izin usahanya maupun izin pendiriannya. Jadi mungkin dari izin pendiriannya izin usahanya ini yang harus dicek juga. Ada dua yang dicek. Yang kedua logis. Logis itu keuntungan. Kalau mungkin apa enggak sih kayak tadi yang Bapak sebutkan, tiba-tiba menawarkan 4% gitu 4%, 5% sebulan. Siapa yang nggak mau? Kalau itu nggak ada resikonya saya juga mau Bu. Gitu kan. Ya, saya kira itu mungkin itu yang belum. Tadi disebutkan logis dan legal dan logis. Nah, bagaimana cara masyarakat ini mengecek legalitas suatu entitas, Pak? Jadi hal itu bisa dicek ke lembaga yang memberikan perizinan untuk kegiatan usaha yang terkait. Misalnya ke DPMP TSP, ya, kemudian ke Dimkop, UMKM, gitu kan. Atau juga khusus untuk lembaga yang terkait dengan praktek jasa keuangan ya, usaha jasa keuangan itu bisa dicek di OJK. Bisa dicek di OJK baik melalui WhatsApp ya. WhatsApp-nya 08157157157. Jadi 08157157157 atau ke kontak OJK 157. Jadi masyarakat juga bisa melihat, bisa dibuka website OJK. Jadi kalau ada misalnya penawaran entitas perusahaan menawarkan investasi itu bisa dicek di kontak 157 dan nanti akan
mendapatkan jawaban bahwa perusahaan ini ada isinya apa tidak gitu. Kalau ada isinya dia diatur dan diawasi oleh OJK. Baik, sekali lagi berarti Sobat Indak bisa menghubungi di WhatsApp 081 157 157 157 atau kontak 157. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur nih Pak, tertipu dengan investasi ilegal, masyarakat itu bisa mengadu kemana Pak? Ya, jadi mungkin sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa apabila ada masyarakat yang merasa tertipu atau investasi ilegal yang tadi Ibu sampaikan, kemana kita harus mengadu? Nah, sebaiknya mengadu kepada Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Tidak Berizin atau disebut Satgas Pasti. Jadi Satgas Pasti itu adalah satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja berkoordinasi dengan sekitar 10 kementerian, 2 otoritas dan 4 lembaga yang diketahui oleh dan koordinasikan oleh OJK, dan itu termasuk di sini adalah Bank Indonesia, aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, kemudian kementerian-kementerian terkait, misalnya termasuk Disperindak, ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, kemudian ada sekitar 16 sekarang itu. Tapi mungkin dengan adanya kabinet baru itu bisa berkembang sampai 20. Oh iya 20. Pak, banyak ya Pak. Berarti karena pendidikan kan pecah jadi dua kan, ada pendidikan tinggi, pendidikan tinggi. Jadi termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama juga termasuk. Bisa ya Pak? Iya, dulu kan pernah ada kasus itu. Fast travel, itu kan juga umroh itu ya Pak. Itu bahaya itu. Makanya kita kalau di Jawa Tengah itu di KUJK Jawa Tengah itu biasanya 2 kali Bu kita akan melakukan FGD juga, termasuk dari Dinas Perdagangan yang di daerah itu kita undang kemarin, karena penipuan itu juga ada yang terkait dengan ini kan di bawah dagangan, misalnya kayak properti itu ya kan. Nah itu kan kayak aset kripto dan sebagainya kan. Jadi seperti yang terkait dengan Satgas Pasti Bu, apabila ada masyarakat yang merasa tertipu terkait dengan ini atau mencurigai, mengetahui, karena kalau sudah merasa tertipu ada lagi nanti. Ya itu namanya IASC, Indonesia Anti Scam Center. Nah, itu korban biasanya itu. Tapi korban maupun masyarakat yang mengetahui ada praktek-praktek keuangan yang ilegal atau tanpa berizin, itu bisa melapor ke atau telepon ya Bu ya, ke SIPASTI namanya. SIPASTI itu adalah Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi itu masyarakat bisa melaporkan disertai dengan bukti-bukti, misalnya keterangan, data, informasi. Nanti dari Satgas Pasti biasanya akan menindaklanjuti. Berarti tidak harus korban, tapi kalau masyarakat mengetahui ada tindakan yang kira-kira ilegal gitu Pak, bisa melapor ke Satgas Pasti. Kalau sudah melapor berarti harus disertai dengan bukti-buktinya ya Pak. Lapor. Paling tidak data atau informasi ya Bu ya, keterangan yang yang diperlukan di situ, karena itu lebih mudah untuk melakukan investigasi, lebih cepat melakukan investigasi. Syukur-syukur kalau ada buktinya, jadi misalnya ada tetangga yang menjadi korban atau teman kita gitu ya, nah itu bisa ya Pak disampaikan. Jadi lebih cepat penanganannya kalau ada semakin lengkap informasinya akan lebih mudah dan lebih cepat penanganannya gitu. Supaya ini tidak berlanjut Bu, kan kasihan banyak korban. Betul. Nah Pak, kalau tadi sudah kita berbicara masalah investasi, ini kita beralih ke maraknya juga yang namanya pinjaman online, pinjol. Pinjol, Pak. Pinjol. Sebenarnya nih pinjol ini berizin atau tidak sih Pak? Berizin OJK atau tidak sih Pak? Jadi pinjaman online itu atau disebut dengan peer